kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, kenalin nama aku Virahana Syifa Devayanti, biasanya dipanggil Vira dan asal aku dari Depok. Salam kenal. Halo semua, nama aku Amanda, asal dari Tangerang Selatan. Salam kenal semuanya. Salam kenal Manda. Salam kenal Wanda. Halo semuanya, nama aku Malika, aku dari Depok. Salam kenal semuanya. Salam kenal Wanda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rian, asal dari Rengas Bitung. Salam kenal semuanya. Salam kenal dia. Kenalin, nama aku Nafi, aku dari Jakarta. Salam kenal semuanya. Salam kenal lagi. Oke, teman-teman, kira-kira buat proyek Pancasila ini kita mau fokus tentang apa ya? Gimana kalau tentang pencemaran lingkungan? Topik itu terlalu umum deh. Gimana kalau kita cari topik yang lain? Apa yang bagus ya? Guys, tiba-tiba aku baru kepikiran suatu ide. Aku ketemu satu problem yang spesifik, itu tentang saluran resapan air. Gimana guys? Boleh tuh, cuman menurutku itu kurang pas sih sama tema kita. Apa ya kira-kira? Berhubung udah tengah malam banget nih, kita lanjut besok aja ya. Di balik dinding-dinding sekolah yang seharusnya menjadi tempat pembelajaran, kita menemukan kenyataan yang kurang ideal. Banyak siswa yang belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran akan dampaknya terhadap lingkungan menjadi masalah yang semakin mendesak. Selain itu, proses pengumpulan dan pemilahan sampah di sekolah ini SMA Negeri Jatinangor masih jauh dari kata efektif. Sampah menumpuk tanpa ada pemisahan yang jelas, menyebabkan tidak hanya lingkungan yang kotor, tetapi juga hilangnya potensi daur ulang yang bernilai. Yang lebih mengkhawatirkan, sekolah ini kekurangan sumber daya manusia yang mampu menangani masalah sampah secara optimal. Dengan keterbatasan jumlah petugas kebersihan, proses pengelolaan sampah menjadi tidak terkontrol dan memperburuk situasi. Nah, teman-teman, kita kayaknya udah lumayan kelihatan jelas nih permasalahannya apa dan targetnya siapa. Kalian ada ide nggak solusi yang mau kita kembangin kayak gimana? Pastinya sih kita harus nyelesain masalah utamanya dulu, yaitu kebersihan sampah. Setuju sih. Oh iya, aku mau cerita dikit nih. Kenapa ya anak-anak zaman sekarang nih kayak kecanduan banget main HP? Kayak apa sih benefitnya buat mereka? Menurut kalian gimana? Menurutku sih positifnya tuh kemampuan adaptasi teknologinya tuh cepet banget gitu. Iya juga sih, adik aku juga gitu. Tiba-tiba dia tahu cara download apps. Padahal masih 8 tahun. Zaman cepat itu emang berkembangnya. Guys, aku ada ide. Kan zaman sekarang itu semakin canggih. Nah, gimana kalau kita buat solusi yang berhubungan dengan teknologi? Sesuai sama keadaan anak-anak dan remaja zaman sekarang yang suka serba instan, modern, gitu sih. Setuju. Menurut aku itu juga bisa menggait minat perhatian mereka, Kak. Gimana kalau misalnya kita buat solusi dalam bentuk aplikasi? Wah, setuju.
Boleh tuh. Oke, jadi bagaimana dengan progres kalian? Nah, sejauh ini kita udah tahu ranah permasalahan yang mau kita fokusin di mana. Nah, perumusan masalahnya, yang pertama itu, kita bakalan fokus untuk bisa menyelesaikan masalah terkait pengelolaan sampah khususnya di SMA Negeri Jatinangor. Karena kita lihat sejauh ini masih belum kurang efektif. Nah, ketidakefektifan ini juga salah satunya disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia di sana yang khusus bekerja untuk mengelola sampah. Kemarin kita lihat hanya satu Pak di sana yang bekerja. Dan yang terakhir yaitu masalah yang biasanya akan selalu ada di setiap siswa, yaitu kurangnya literasi dan pengetahuan akan pemilahan maupun pengolahan sampah. Jadi tujuan utama kami mengembangkan Trashmate ini adalah untuk menciptakan sistem yang bisa lebih memfasilitasi pengelolaan sampah di SMA Jatinangor supaya lebih efektif. Karena kami melihat banyak masalah di lapangan, mulai dari sampah yang tidak terpilah hingga kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebersihan. Itu masalahnya cukup umum ya di banyak sekolah. Bagaimana cara Trashmate menjawab tantangan ini? Jadi begini Kak, kami ingin Trashmate itu tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga menjadi gerakan perubahan. Misalnya itu dengan fitur pemilahan sampah otomatis dan sistem insentif berbasis kontribusi. Nah, jadi siswi yang berpartisipasi aktif itu bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung, seperti reward atau pengakuan, seperti itu Kak. Menarik ya. Jadi aplikasi ini memotivasi siswa melalui insentif. Lalu bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila? Oke, terkait dengan nilai Pancasila, kami memang sengaja merancang Trashmate supaya juga tetap mengedepankan nilai-nilai tersebut. Khususnya yang pertama dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, secara nggak langsung kami mengajarkan untuk bisa meningkatkan rasa bersyukur kita terhadap ciptaan Tuhan, khususnya lingkungan. Nah, melalui Trashmate ini, kami berharap semoga siswa bisa lebih sadar untuk menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Betul Kak. Lalu ini untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia, Trashmate itu mendorong semua warga sekolah untuk bersama-sama bergotong royong. Jadi bisa dibayangkan jika para siswa, guru-guru, bahkan staf sekolah semuanya bekerja sama dalam menjaga kebersihan sekolah. Menambahkan Kak, dan yang tidak kalah penting juga yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sistem insentif ini, kami ingin memastikan bahwa setiap kontribusi dihargai secara adil. Tidak ada yang merasa dirugikan karena semua orang punya peran dan diakui. Saya suka bagaimana kalian mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam aplikasi ini. Ini menunjukkan bahwa Trashmate bukan hanya solusi teknologi, tetapi mempunyai misi sosial juga. Bagaimana kalian melihat aplikasi ini di masa depan? Kami berharap Trashmate bisa jadi model untuk sekolah-sekolah lainnya di Indonesia. Nah, dengan mengusung semangat gotong royong dan keadilan, kami ingin menciptakan kebiasaan baru yang lebih baik, selaras dengan Pancasila yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Bagus sekali, saya bisa melihat potensinya. Pastikan aja ya, aplikasinya user-friendly dan mudah dilaksanakan dan diterapkan di berbagai lingkungan. Baik Kak, siap. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak. Nah, akhirnya bagian aku kelola. Kalau kalian gimana nih? Aman, punya aku juga udah selesai. Udah nih, alhamdulillah. Punya aku juga udah. Sip, udah selesai deh. Selamat datang di aplikasi Trashmate, aplikasi yang mempermudahmu dalam mengelola sampah sambil mendapatkan manfaat.
Mari kita lihat bagaimana Trashmate dapat membantumu menjaga lingkungan dengan lebih baik, mulai dari mengumpulkan dan memilah sampah secara tertib. Untuk memulai, kamu perlu mendaftarkan akun baru. Masukkan informasi yang diperlukan seperti nama, email, kata sandi, kategori, dan institusimu. Setelah selesai, klik tombol daftar untuk melanjutkan. Jika kamu sudah memiliki akun, cukup masukkan email dan kata sandi, lalu klik masuk untuk mulai mengakses Trashmate. Kamu sudah sampai pada halaman utama. Di sini, kamu dapat melihat laporan pendapatan dari hasil pengelolaan sampah, laporan jumlah sampah yang sudah terkumpul, dan target pembuangan sampah yang kamu tetapkan sebelumnya. Semuanya dikemas dalam satu tampilan yang mudah dipahami. Saat kamu ingin membuang sampah, gunakan fitur buang sampah dengan klik ikon sampah. Masukkan informasi terkait sampah yang kamu buang, seperti jenis dan jumlahnya. Data ini membantu kami melacak kontribusimu secara akurat. Sebelum membuang sampah, pastikan kamu memahami aturan kualifikasi berikut. Setelah memastikan semuanya selesai, lakukan verifikasi dengan memindai sampah yang akan dibuang. Ini memastikan bahwa sampah yang kamu buang sesuai dengan kualifikasi kami. Tunggu sebentar ya, sistem Trashmate sedang memverifikasi sampahmu. Kamu akan diberitahu segera setelah proses selesai. Verifikasi selesai, kamu akan melihat konfirmasi hasil pembuangan sampahmu. Untuk melihat rincian kontribusi dan pendapatanmu, kamu dapat menggunakan fitur laporan. Di sini, kamu bisa memilih untuk melihat laporan pendapatan atau jumlah sampah yang telah dikumpulkan. Di bagian laporan pendapatan, kamu bisa melihat berapa banyak pendapatan yang diraih dari hasil pengelolaan sampah dalam bentuk satuan periode tertentu, riwayat penarikan untuk transparansi transaksi, serta ajakan buang sampah kembali untuk meraih pendapatan yang lebih banyak. Sedangkan untuk melihat jumlah sampah yang sudah dikontribusikan, kamu dapat memilih menu laporan sampah. Kamu dapat memantau berapa banyak sampah yang sudah kamu kontribusikan dalam satu periode tertentu, serta klasemen jenis sampah yang sering dibuang. Selamat, kamu sudah menuntaskan proses pembuangan sampah. Untuk menyempurnakan pengalamanmu dengan Trashmate, kamu dapat menuju halaman profile untuk mengatur informasi akun dan preferensi penggunaan aplikasimu. Terakhir, agar kita dapat berkembang bersama, Trashmate ingin mendengar pendapatmu tentang pengalaman yang sudah dirasakan dalam menggunakannya. Kamu dapat memberikan umpan balik melalui halaman feedback report untuk membuat Trashmate menjadi lebih baik. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Mulai ubah sampahmu menjadi sesuatu yang lebih berharga bersama Trashmate. Jadi, gimana dengan Trashmate? Kamu juga setuju? Aplikasi Trashmate yang kami rancang lebih simpel dan informatif, sehingga memudahkan seluruh warga SMAN Jatinangor. Dengan langkah kecil ini, kami harap dapat mempermudah para aktivitas akademika SMAN Jatinangor dalam mengurus sampah. Jadi tidak ada lagi yang namanya sampah yang tidak terurus. Lingkungan sehat, udara bersih, warga SMAN Jatinangor juga jadi enak deh. Masa nggak mau sih punya lingkungan kayak gitu? Yuk, mulai dari sekarang, kita semua bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita. Trashmate bukan hanya sekedar teknologi, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kalau semua ikut ambil bagian, gak cuma lingkungan yang jadi bersih, tapi rasa kebersamaan kita juga makin kuat. Trashmate hadir untuk membuat perubahan nyata. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita pakai Trashmate untuk lingkungan lebih bersih dan sehat. Ayo.